Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, yang dimana kalau kita perhatikan pergerakan EURUSD untuk daily-nya itu masih downtrend ya. Kita lihat di sini dia masih downtrend, dan kalau di sini ya kita lihat di sini dia bentuk base area ya, atau bisa dikatakan sebagai sideway-nya dia. Kalau kita lihat di daily-nya itu dia sideway dari sekitar harga kayak di sini. Harganya sekitar pada level harga 12.297 ya paling rendahnya, dan 13.537 paling tingginya. Jadi ini adalah range sideway dari si EURUSD saat ini. Kalau kita lihat memang EURUSD ini cenderung melakukan penurunan ya. Kalau kita perhatikan nih, dia cenderung melakukan penurunan dan sempat breakout juga dari si trend line-nya nih. Ini breakout nih ya. Kayak yang ini breakout nih. Dia breakout dari trend line, tapi ada satu momentum candle ya, candle momentum yang ini nih, dia berhasil untuk naik kembali ke atas trend line-nya, dan saat ini harganya itu cenderung bertahan di atas trend line-nya dia nih. Kalau kita lihat, oke. Saat ini kalau kemarin ya, pada hari Jumat kemarin kalau kita perhatikan memang ditutup melemah dengan penurunan sekitar minus 0,83% ya, cukup banyak juga penurunannya, hampir 1%, dan tertahan di area supportnya ya, di area supportnya di area 12360. Lalu kalau kita perhatikan, jika memang dia ingin melakukan kenaikan, maka dia akan melakukan reversal di daerah sini ya. Mungkin reversalnya itu akan sampai di sini juga nih, di area resistennya pada level harga sekitar 13.537. Ini adalah target naik tertingginya, karena dia memang masih sideways ya, masih belum bisa menembus area ini. Mulai dari tanggal 30 November sampai dengan 17 November pun si EURUSD ini masih belum bisa menembus area sideways ini. Oke. Jadi kalau misalkan dia bisa nembus ini, maka next target dia cukup tinggi, itu ada pada level harga nih di 14.335 sampai dengan 14.650. Kalau dia mau berhasil untuk menembus area sideways-nya ini ya, kemungkinan di area sini dia untuk melakukan retest kembali di trendline downtrend ya, karena kalau kita perhatikan juga dia secara trend juga masih downtrend ya untuk trend besarnya. Makanya dengan penurunan ini ya, kalau dia nggak nembus area ini nih, ini adalah area 11.786, ini merupakan area yang cukup penting juga, karena kalau kita perhatikan area 11.786 ini pada saat si EURUSD menembus ya, dan pullback di area sini langsung naik tinggi. Kalau kita perhatikan ya, setelah dia pullback di area sini melakukan retest dan naik tinggi. Lalu kalau kita lihat juga ya, selama area ini belum bisa tembus sama dia nih, dia itu cenderung untuk turun kembali ke bawah. Oke, ini juga sama, dia nggak bisa tembus, gagal, dia turun kembali ke bawah. Dan ketika dia bisa nembus ini, dia naik ke atas. Ini juga ketika dia nembus nih, dia naik ke atas, dia tembus turun, dia ke bawah. Makanya area 11.786 ini adalah area cukup penting untuk menentukan tren dari si EURUSD ini nantinya. Apakah dia akan melakukan pullback atau reversal di daerah sini, atau dia melanjutkan penurunannya di area 11.786 ini. Itu kalau kita perhatikan dari si daily-nya. Lalu kita coba masuk ke 4 jam ya, 4 jam. Kalau di 4 jam memang lebih terlihat jelas ya, bahwa dia nggak bisa bertahan di area atas ini dan langsung turun ke bawah, dan menandakan bahwa area sekitar 13.400-an ini adalah resisten yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat
tiap kali menyentuh ini langsung candle merahnya banyak, ini juga candle merahnya banyak. Jadi untuk mengukur suatu kekuatan dari support dan resisten ini, kita perhatikan dari candle pada saat dia mengenainya. Jadi ketika candle itu mengenai area support, area supply atau area resisten yang cukup kuat, ya biasanya candle itu langsung merah begini, langsung merah semua. Ini tandanya si area supply itu atau area resisten itu adalah area cukup kuat. Sama halnya dengan area demand ya, atau area support. Ketika candle mengenainya langsung hijau semua ya, langsung naik semua, itu menandakan bahwa area demand atau area support itu kuat. Contohnya ini, kalian perhatikan candle langsung naik semua. Nah, ini adalah area demand atau support yang kuat. Oke, jadi ini adalah analisa dirinya si AUSD. Jadi sekarang kita coba untuk masuk ke 4 jam, kita coba masuk ke mapping. Jadi memang saya masih menggunakan mapping yang sama seperti pada waktu lalu ya, saya pernah share di YouTube ya, dan juga di mappingan di grup. Ya, ini adalah mapping yang masih saya pakai, jadi hanya saya sesuaikan sedikit dengan keadaan pasar yang ada. Kalau kita perhatikan saat ini harga sudah masuk kembali ke area demand-nya di 12.258 sampai dengan 12.417. Nah, ini adalah area demand-nya dia. Area demand yang dimana bawa dia itu untuk terbang tinggi lagi naik ke atas. Lalu kalau misalkan ini dia nggak jadi reversal di area sini, maka kemungkinan besar dia akan tembus turun ya, dia akan turun ke area sini di 12.058 sampai 12.012 atau support paling rendahnya itu kalau kita perhatikan di 4 ya, atau di 4 jam. Ini kan ada demand ya, atau demand zone di 4 jam, yaitu pada level harga 11.626 sampai 11.815. Nah, support ini atau demand ini itu saya ambil dari sini ya, cukup jauh sebenarnya. Nah, saya ambil dari candle yang ini. Oke, saya ambil dari candle lagi. Ini ada supportnya. Dan kalau kita perhatikan secara daily-nya ya, atau secara time frame besar di 4 jam, support ini juga pernah menopang harga ini, langsung naik tinggi ya pada tanggal 19 Juni lalu. Makanya ini juga merupakan support yang cukup kuat atau cukup penting juga untuk si AUSD ini. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk turun kembali melakukan retest support ini. Nah, makanya kalau dia nggak bisa reversal, karena kalau kita perhatikan juga dari candle 4 jamnya nih, ya penurunan cukup kuat ya. Jadi kemungkinan untuk ditembus area sini masih cukup besar. Mungkin saya akan melakukan pembelian di daerah sini, di area bawah ya, atau di daerah sini. Karena untuk beli di sini sama harga nggak ada rejection, karena kalau kita perhatikan dari candle juga cukup berbahaya untuk melakukan aksi buy. Ya di sini kalau kita lihat sini nggak ada rejection sama sekali. Ya jadi area ini nih full dikuasai oleh si seller semua. Makanya kalau kita mau buy di sini sebenarnya cukup riskan. Karena kalau kita lihat dari kondisi candle-nya juga si seller ini atau si bearish ini masih cukup kuat untuk turun ke bawah. Maka better kita tunggu di area sini sama di area sini saja. Oke, tapi kalau misalkan dia mau naik ya dia bisa naik lagi ke sini ya, ke atas ini ke area 13.413 ya. Kalau dia mau retracement atau skenario kedua itu dia bisa turun lagi ke bawah sini ya, baru dia coba naik ke atas lagi. Jadi ada dua skenario buy sama sell di AUSD ini. Nanti mappingnya ini akan saya share di channel Telegram Junaid Trading ID ya, atau di grup Telegram Junaid Trading ID. Jadi kalau kalian belum join ke channel Telegram Junaid Trading ID, kalian bisa join aja. Linknya itu ada di deskripsi video ini. Jadi tinggal klik linknya, kalian bisa join ke sana. Oke, jadi sekian dulu analisa saya mengenai si AUSD ini.
Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.